Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sumber sejarah. Sumber sejarah adalah sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung menyampaikan kepada kita tentang sesuatu kenyataan pada masa lalu. Suatu sumber sejarah mungkin merupakan suatu hasil aktivitas manusia yang memberikan informasi tentang kehidupan manusia pada masa lalu. Dengan sumber sejarah inilah sejarawan dapat mengetahui kenyataan apa yang terjadi pada masa lalu. Pengertian sumber sejarah menurut para ahli. Yang pertama, Ali. Sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Yang kedua, Sidi Ghazaiba. Sumber sejarah adalah warisan yang berbentuk lisan, tertulis, dan visual. Yang ketiga, Muhyamin. Sumber sejarah adalah kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber sejarah adalah segala warisan kebudayaan yang berbentuk lisan, tertulis, visual, serta dapat digunakan untuk mencari kebenaran, baik yang terdapat di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, sejak zaman praaksara sampai sekarang. Sifat sumber sejarah. Yang pertama, sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang berkaitan langsung dengan peristiwa yang diceritakan. Sumber primer dapat berupa orang yang langsung menyaksikan kejadian suatu peristiwa atau catatan yang dibuat pada zamannya dengan bentuk tertulis, tulisan, isi, dan bahan yang sezaman. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni orang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkan. Di samping berupa kesaksian dari orang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah, yang termasuk dalam sumber sekunder lainnya adalah buku-buku tangan kedua dari penulis sejarah lain. Sumber sekunder dalam bentuk tertulis dapat berupa catatan tertulis yang bentuk tulisan dan bahannya tidak sezaman. Yang selanjutnya, klasifikasi sumber sejarah. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis, catatan peristiwa yang terjadi pada masa lampau, misalnya prasasti, dokumen, naskah, piagam, babat, surat kabar, dan tambo atau catatan tahunan dari Cina. Sumber tertulis dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer atau dokumen dan sumber sekunder, buku perpustakaan. Biasanya sumber tertulis dapat memberikan informasi aspek-aspek yang akan kita teliti, misalnya aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain. Dilihat dari segi bentuknya, sumber tertulis dapat berbentuk tulisan yang tercetak dan tulisan yang masih ditulis tangan atau manuskrip. Yang selanjutnya, sumber lisan. Sumber lisan adalah salah satu dari sumber sejarah yang ada pada ingatan pelaku atau penyaksi suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga, sumber benda. Sumber benda adalah salah satu jenis sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan kebudayaan. Contohnya seperti patung, candi, dan benda-benda peninggalan pada zaman dahulu.
Untuk mengungkap sumber sejarah dibutuhkan ilmu bantu seperti ilmu bantu paleoantropologi, ilmu bantu sejarah yang meneliti fosil-fosil dari manusia purba. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui cara hidup, budaya, evolusi, dan perkembangan dari manusia purba. Yang kedua, arkeologi, ilmu bantu sejarah yang meneliti benda-benda peninggalan sejarah dan bagaimana benda purba ini berkaitan dengan kehidupan manusia zaman dulu. Benda yang diteliti oleh arkeologi meliputi benda artefak, ekopak, dan fitur. Paleografi, ilmu bantu sejarah yang meneliti tulisan-tulisan kuno. Epigra, ilmu bantu sejarah yang meneliti benda-benda yang memiliki tulisan di atasnya. Ikonografi, ilmu bantu sejarah yang meneliti makna dari gambar dari zaman dahulu. Numismatik, ilmu bantu sejarah yang meneliti uang-uang kuno. Benda-benda seperti uang kertas, koin token kerap kali menjadi objek penelitian dari ikonografi. Yang selanjutnya, keraminologi, ilmu bantu sejarah yang meneliti keramik-keramik hasil kerajinan dari masyarakat zaman dahulu. Lewat penemuan keramik, ilmuwan bisa mengetahui dari mana dan kapan keramik itu berasal. Genealogi, ilmu bantu sejarah yang meneliti mengenai garis keturunan seseorang. Biasanya hasil dari penelitian yang menggunakan genealogi akan berbentuk seperti narasi ataupun bagan silsilah. Filologi, ilmu bantu sejarah yang meneliti manuskrip-manuskrip pada masa lampau. Yang terakhir, emografi, ilmu bantu sejarah yang meneliti kehidupan sosial budaya suatu kehidupan pada masa lampau. Objek penelitiannya bisa berupa kelompok, perpindahan tempat tinggal, dan upacara yang dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.